Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Noval Gifari dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang resume jurnal penerapan sistem prototype pada pada eh, pada pembangunan sistem informasi kenaikan jabatan fungsional di Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kameranya sudah di otak-atik, tapi malah error jadinya. Ada yang error, saya tidak bisa menampilkan gambar saya, harusnya bisa di pojok kiri. Jadi saya pakai Discord untuk biar tahu ini bahwa ini saya yang merekam. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan jurnalnya. Yaitu ada di sini. Nah, ini dia jurnalnya. Resume Jurnal Penerapan Model Prototype pada Pembangunan Sistem Informasi. Judulnya Penerapan Model Prototype Pembangunan Sistem Informasi Kenaikan Jabatan Fungsional. Nah, ini saya rangkum sendiri, saya ringkas jurnalnya Penerapan Model Prototype pada Pembangunan Sistem Kenaikan Jabatan. Selanjutnya itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan sistem informasi pada kenaikan jabatan secara fungsional dosen. Jadi itu pas belum ada penerapan sistem informasi ini, prototype ini, belum ada fungsi yang sangat efektif untuk pembagian kenaikan jabatan. Misalnya kayak pembagian gaji atau yang lain-lain gitu, angka kreditnya, penghitungannya. Jadi kayak pemberitahuan dosen harus begini, bayar ini, harus cicilan ini gitu, semacam itu. Tidak ada pemberitahuannya semenjak ada ini sistem informasi ini yang menggunakan prototype. SDLC prototype. Jadi lebih bermanfaat, jadi berjalan lebih baik sesuai harapan. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu pertama analisis, terus kebutuhan, perancangan, evaluasi prototipe, terus produksi akhir. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah hasil analisis bahwa sistem informasi kenaikan jabatan fungsional dosen ini dapat membantu mengatasi permasalahan perhitungan angka kredit yang terjadi saat ini. Yang seperti saya bilang tadi, jadi sistem kenaikan jabatan fungsional ini memiliki fitur. Nah, dia jadi kalau ada apa-apa tentang misalnya dosen harus ngasih tugas, ada notifikasinya secara otomatis. Jadi agar dosen juga tidak lupa untuk kalau ada urusan lain atau apa yang harus diperingatkan. Sudah agar bersusah payah untuk memberi peringatan. Jadi sudah otomatis agar dosen langsung diberi peringatan atau diberi pemberitahuan. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang saya baca ini, bahwa menunjukkan sistem informasi yang dikembangkan ini sangat praktis ya, sangat praktis sekali, memenuhi kriteria seperti memudahkan perhitungan angka kredit, mempersingkat waktu, kayak pemberitahuan, informasi, atau yang lain-lain. Nah, terus memperoleh ini jurnalnya itu sangat lumayan bagus. Kelebihannya, penjelasan cukup detail, menggunakan dasar teori yang tepat. Penulisan jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah menggunakan tata bahasa yang sesuai. Penulis yang
penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil dan juga dia menyertakan referensi di bawah. Kekurangannya dalam jurnal yang saya cari ini yang dapat saya dapat penulisan dan jumlah halaman kurang teratur ya. Jadi teksnya itu terus penulisannya juga ada yang kurang teratur, kurang rapih lah istilahnya. Terus yang kedua, terdapat beberapa istilah yang hanya dimengerti oleh bidang tertentu, jadi yang kita nggak tahu maksudnya apa, hanya tahu itu kayak seperti dosen ini, oh ini artinya ini, gitu. Terus desain tampilan pengembangan web agak itu saja yang saya ambil resume jurnal atau ringkasan yang bisa saya ambil. Selanjutnya saya akan membandingkan jurnal resume saya dengan selanjutnya kita menuju punya teman saya yaitu Mizan Saputra. Dia resumenya jurnalnya tentang perancangan sistem informasi penjualan menggunakan metode rapid application. Berbeda ya dengan yang tadi punya saya prototype. Sedangkan ini metode rapid application development di pabrik genteng UUN Super Jatiwangi. Di sini tujuan penelitian ya untuk mempelajari bagaimana perancangan sistem informasi melalui penjualan dengan menggunakan sistem life development cycle. Metodenya rapid application development. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah SDLC yang tadi model rapid application. Lanjut ke hasil penelitiannya. Hasil dari penelitian ini yakni menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi berupa penjualan. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan seorang admin dalam melakukan penginputan data penjualan. Saya maksudnya itu jadi kalau setiap hasil penjualan seperti kan ini genteng ya. Misalnya terjual 50 genteng, 50 buah genteng. Nah, data-datanya itu akan tersimpan di seorang admin yang melakukan penginputan data. Jadi dengan adanya hasil ini, data-data penjualan akan lebih efektif. Data yang tersimpan jadi ada, kita bisa melihatnya lagi. Lalu seorang admin melakukan penginputan data stok saat ada data baru dan melakukan transaksi berupa penjualan pengiriman dalam satu aplikasi dengan kwitansi. Ya, jadi begitu tekniknya itu dia kalau rapid application development atau RAD. Jadi fungsinya itu dia buat menyimpan data-data penjualan. Data-data penjualan agar tersimpan di berkas yang admin simpan untuk istilahnya untuk berjaga-jaga agar ini laporan penjualannya ada, kwitansinya ada, laporan pengirimannya ada. Jadi tidak bisa dibohongi kalau yang misalnya wah mas, saya belum sampai nih gentengnya. Di sini sudah ada laporannya, pengirimannya kapan, laporan penjualannya, pembayarannya ada gitu. Lalu kesimpulannya adalah penelitian ini cukup menarik karena membantu dalam usaha yang biasanya hanya mengandalkan tulis tangan. Memerlukan banyak catatan buku, menjadi tidak perlu repot-repot menulis atau membuka catatan yang sudah lama yang diinputkan oleh admin form yang menerima hasil produksi form data penjualan atau pengiriman yang akan dicetak untuk dijadikan bukti berupa keterangan. Kesimpulannya jadi lebih praktis ya. Kesimpulannya lebih praktis menggunakan sistem informasi RAD ini.
Jadi data yang kita input tersimpan dalam admin. Dalam admin tidak perlu kita tulis tangan lagi, sudah. Jadi kalau kertasnya hilang, kita masih punya data yang ada di komputer itu, yang tersimpan di komputer. Terus kelebihan penelitiannya, penulisan jurnal ini sudah sesuai, menggunakan tata bahasa yang sesuai. Penulisan dapat mengembangkan beberapa poin-poin penting, menyertakan referensi, dan hasil pembahasan sangat lengkap dengan buktinya. Kekurangan penelitiannya judul dengan isi agak kurang nyambung, seperti judul harusnya tidak ada di poin penjelasan ini, space penulisan kurang teratur, banyak kata yang kurang bisa dipahami. Nah, jadi perbandingan antara punya saya, Akil Naufal Gifari, dengan teman saya, Mizan Syahputra, yaitu kalau punya saya itu menerapkan metode prototype. Nah, metode prototype itu metode seperti pemberitahuan atau memperingatkan sesuatu, seperti kita belum bayar ini nih, pembayaran bulanan buat kuliah atau buat sekolah. Kita akan diberi laporannya atau peringatan atau pemberitahuan. Kita dikirim langsung ke email atau bisa juga lewat HP atau SMS atau yang lain-lain. Nah, perbedaannya itu kalau punya si Mizan, teman saya, Mizan Syahputra, yaitu dia tentang rapid fire ya. Metode rapid fire. Nah, metode rapid fire ini dia menyimpan data-data, data-data inputan, menginputkan data-data ke komputer agar aman. Jadi kalau misalnya ada pembelian, misalnya beli tahu bulat 50.000. Nah, itu ditulis di kertas kwitansinya, lalu kita input juga di dalam komputer, tersimpanlah di dalam komputer. Kertasnya hilang, kita bisa lihat di dalam komputer tersebut. Setelah tersimpan data-datanya, bahwa wah ini tahu kemarin hari Senin tanggal sekian, tahu ini terjual 50 buah. Nah, di situ ada datanya. Jadi menurut saya untuk perbedaannya di teknik penyimpanannya ya. Kalau si Mizan ini RAT ini dia menyimpan data gitu, menyimpan data di komputer secara aman ya. Menurut saya, sedangkan yang punya saya itu dia memberitahu. Menurut saya sangat sangat bagus ya metode keduanya itu. Sangat bagus dan sangat dibutuhkan di perusahaan tertentu. Sangat dibutuhkan. Metode metode RAT dengan metode prototype ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.